Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad azallakum sahrun azim sahrun mubarak ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang baik yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari lainnya. Hari Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita bisa senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini merupakan indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kemukakan dalam satu ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang khutbah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di bulan Sa'ban, menjelaskan tentang keagungan dan keberkahan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari ke-9 bulan Sa'ban 1444 Hijriah. Dengan kata lain, bulan Rajab sudah kita tinggalkan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah sudah sejak bulan Desember menyampaikan maklumatnya bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2023. Dan 1 Syawalnya bertepatan dengan tanggal 21 April 2023. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang khutbah baginda Rasulullah yang disampaikan di bulan Sa'ban
menjelaskan tentang keagungan dan keberkahan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah Rasulullah ini diawali dengan ungkapan ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum sahrun azim sahrun mubarak. Sungguh kalian akan dinaungi dengan satu bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan. Tentu yang dimaksud tidak lain adalah bulan Ramadan. Diawali dengan ungkapan ayyuhan nas, ini menandakan bahwa keagungan dan keberkahan Ramadan itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tapi untuk manusia secara keseluruhan, baik yang beriman maupun yang kafir akan merasakan keberkahan dan keagungan Ramadan. Apa saja keberkahan dan keagungan Ramadan? Rasulullah melanjutkan, sahrun fihi lailatul khair min alfi sahr, bahwasanya di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kemungkinan besar terjadi di hari-hari ganjil 21, 23, 25 dan seterusnya. Walaupun ada juga riwayat yang lain mengatakan bisa saja terjadi di awal atau di pertengahan Ramadan. Yang pasti satu malam dari bulan Ramadan pasti ada yang namanya Lailatul Qadar, di mana apabila kita melakukan satu kebaikan, satu amal di malam itu, sama nilainya dengan kita melaksanakan selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Baginda Rasulullah melanjutkan khutbahnya, ja'alallahu siyamuhu faridah wa qiyamu lailihi tatawuan. Keagungan dan keberkahan Ramadan lainnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada siang harinya untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puasa 1 bulan penuh hanya disyariatkan di bulan Ramadan, tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Bahkan pada malam harinya kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih sebagai tambahan, sebagai sunnah, dan ini juga hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Berkaitan dengan puasa, insya Allah kita sudah hafal dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya kewajiban puasa itu diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kita. Tujuan utamanya tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan qiyamul Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqabbala min dzambih. Begitu juga berkaitan dengan puasa, senada dengan itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Artinya bila kita melakukan puasa Ramadan dan salat tarawih karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus segala kesalahan, kehilafan, kealfaan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Pantas kalau tujuan akhir daripada ibadah puasa Ramadan itu adalah
menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, yakni la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan khutbahnya. Kata beliau, man taqarraba fihi bihasratin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda fihi faridatan kana sab'ina faridatan fima siwa. Siapa yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, itu sama nilainya dia melaksanakan satu fardu, satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini nanti, di bulan Ramadan nanti, amal ibadah yang kita laksanakan akan dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa huwa sahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran tidak ada balasannya kecuali surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama membagi sabar kepada tiga bagian. Yang pertama, as-sabru anit ta'ah, sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar juga ketika kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah as-sabru anil musibah, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ketiga sabar ini akan kita rasakan dan akan kita alami pada saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan wasahrul muasah, bahwasanya bulan Ramadan itu bulan kedermawanan, bulan simpati, bulan berempati kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan untuk kita sama-sama bantu ketika kita mampu untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Karena kita merasakan dengan menahan lapar dan haus serta dahaga, kita akan merasakan yang pada akhirnya akan timbul rasa simpati dan empati kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan wasahru yazadu fihi rizqul mu'minin, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menambah rezeki bagi orang-orang yang beriman. Begitu banyak tambahan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala spesial hidangkan untuk kita orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Sebagaimana yang tadi diantaranya sudah saya sampaikan di khutbah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa iqraqabati minan nar wa kana lahu misla ajrih min ghairi ayyan takisa min ajrihi sayun. Siapa yang memberikan makanan berbuka untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa iqraqabati minan nar, dan membebaskannya dari api neraka. Dan dia pun akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wastaksiru fihi min arba'i hisalin. Karena itu perbanyaklah 4 hal di bulan Ramadan. Hislataini tardauna bihima rabbakum. 2 hal adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala
mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa hislatani lagina bikum anhuma, dan dua hal yang memang kita sangat butuhkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa amal hislatani allatani tardauna bihima rabbakum fasahadatu alla ilaha illallah wastagfiruna. Dua hal di mana Allah sangat meridhoi akan hal tersebut adalah fasahadatu alla ilaha illallah, bahwasanya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wastagfiruna, dan engkau senantiasa memohon ampunan atas segala kehilafan dan kealfaan yang telah kita lakukan. Wa ammallatani lagina bikum anhuma, dan adapun dua hal yang memang kita sangat membutuhkan sebagai hambanya adalah fatas'alunallah al-jannah wa ta'udzu bihi minan nar. Kita mohon kepada Allah agar bisa dimasukkan ke dalam surga, dan kita juga mohon kepada Allah agar dilindungi dari azab neraka. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebagian khutbah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan beliau di bulan Sa'ban untuk menjelaskan, menyampaikan dan menjelaskan kepada para sahabat, kepada para umat Islam, kepada para pengikutnya akan keagungan dan keberkahan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan mudah-mudahan kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan bulan Ramadan yang pada akhirnya nanti kita akan menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur